siap untuk mendengarkan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami ditolong untuk memahami firman Tuhan. Bahkan kami ditolong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat kedua. Bergantian satu ayat sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya, berkat atas rumah tangga. Nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagian ada yang sudah mengenal saya, tetapi mungkin sebagian besar belum mengenal saya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yang sudah kenal itu kadang nggak disayang, apalagi yang tidak kenal ya. Jadi saya memperkenalkan diri secara singkat. Tadi sudah disebut, nama saya Pendeta Agus Kriswanto. Saya melayani di STT Sriwijaya, di mana Bapak dan Ibu Pendeta juga ikut melayani mengajar di STT Sriwijaya. Saya datang bersama dengan Ibu Magdalena, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi, dan juga mahasiswa, 5 mahasiswa yang tadi sudah persembahan pujian. Ini mahasiswa yang baru 1 tahun dan 1 orang yang naik yang 2 tahun. Jadi mungkin masih malu-malu ya, tetapi perlu pengalaman untuk keliling ke gereja-gereja, itu mengenal berbagai gereja yang ada di kota Palembang. Oleh sebab itu baik bila ikut bersama-sama dalam ibadah yang diberi kesempatan gereja yang Tuhan. Saya sudah punya istri 1, Bapak Ibu, dan anak saya 2, tapi jangan dibalik. Istri 1, anak 2, bukan istri 2, anak 1. Nanti dilarang oleh Tuhan. Tadi sebenarnya istri saya ingin ikut, tetapi ada kurang enak badan, ada batuk dan pilek, agak demam, sehingga tidak bisa ikut bersama-sama dalam ibadah kita. Ya, demikian perkenalan singkat saya. Nanti setelah ini kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya,
kita akan menanggapinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja menentukan tema ibadah dalam rangka memperingati Hari Bapak-Bapak. Oleh sebab itu saya memberikan tema dari bacaan kita tadi, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat natsnya dari Mazmur 128 tadi, ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu kali lagi yang sudah ditampilkan. Mazmur 128 ayat 4, 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Lalu yang kita pertanyakan itu takut akan Tuhan. Kalau laki-laki tidak perlu saya jelaskan, pasti sudah tahu ciri-ciri laki-laki seperti apa. Tetapi takut akan Tuhan, mungkin sebagian ada yang belum memahaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat bacaan kita tadi, di ayat yang pertama dikatakan berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yaitu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti kalau kita mau buat ini sebagai suatu definisi, takut akan Tuhan itu berarti adalah kesediaan untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir takut itu hanya soal perasaan. Jangan sembarangan kita tunduk-tunduk. Kalau kami, saya orang Jawa Bapak Ibu, biasa tanda hormat secara fisik itu sangat diutamakan, gitu ya. Kalau ketemu orang yang lebih tua, tunduk, hormat, gitu. Tetapi tidak tahu dalam hatinya, atau tidak tahu nanti di belakang dia buat apa. Disuruh bapaknya, lakukan ini. Ya Pak. Tapi nanti di belakang tidak lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa kalau takut Tuhan berarti itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi di sini bukan sekedar perasaan, bukan raso-raso kalau kata orang Palembang. Bukan hanya sekedar perasaan kita merasa takut, tetapi tidak mengerjakan apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan nasihatkan, Tuhan bimbingkan, firmankan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang diberkati di sini adalah orang laki-laki yang mempunyai kesediaan di dalam hidupnya untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi itulah laki-laki yang akan beroleh berkat, yang akan diberkati oleh Tuhan ketika dia mempunyai kesediaan hati untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam rangka Hari Bapa pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita mengambil komitmen. Apakah kita akan mengikuti jalan kita sendiri atau kita mengikuti jalan Tuhan? Boleh dilanjutkan slide-nya. Jadi kita perlu memilih, apakah di dalam kita mengambil keputusan untuk melangkah. Kalau bapak-bapak tentu saja paling banyak mengambil keputusan sebagai kepala keluarga. Pertimbangannya, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diingat sebelum mengambil keputusan. Tentu saja, kalau mengikuti jalan Tuhan, pertimbangannya adalah firman Tuhan.
nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, semua itu menjadi faktor penting di dalam mengambil keputusan-keputusan. Oleh karena keputusannya sesuai dengan firman Tuhan, maka jalan yang dihidupi tentu saja bersesuaian dengan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika seseorang mengambil komitmen untuk hidup di jalan Tuhan, maka ada berkat yang difirmankan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat satu persatu berkat. Yang pertama adalah bahwa orang yang takut akan Tuhan dikatakan akan bahagia menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Di ayat 2 bacaan kita ya, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hasil kerjanya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Bapak, Ibu, kadang kita mendengar satu ajaran teologi kemakmuran, bahwa kalau diberkati itu artinya memperoleh kemakmuran sebanyak-banyaknya, selimpah-limpahnya. Tetapi pemazmur di sini tidak memaksudkan hal itu, Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak yang kita dapat, bukan seberapa besar kekayaan yang kita peroleh dari Tuhan, tetapi seberapa bahagia menikmati seberapapun berkat, kemakmuran, kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu saya remaja di kampung kami, saya dulu dari Belitan, Oku Timur, di desa. Jadi kalau di desa kami itu karena tidak banyak penduduknya, kalau ada orang yang sangat kaya itu menonjol sekali. Kelihatan, itu yang paling kaya, itu mobilnya banyak misalnya. Ada rumor tentang seorang yang paling kaya di desa kami, bahwa dia itu tidak pernah bisa tidur di kamarnya, di ranjangnya. Padahal dia punya kamar dan ranjang sangat mewah karena dia orang terkaya di desa kami. Tapi ini rumor yang beredar. Waktu itu saya sempat dapat cerita, dia tidak bisa malam itu tidur di situ. Di mana tidurnya? Di gubuk-gubuk di sawah-sawah, dan tidak tentu. Mengapa begitu, Bapak Ibu? Menurut cerita banyak orang, dia takut kalau didatangi oleh perampok, karena di sana itu daerah yang kurang aman. Jadi di sini yang mau saya katakan, semewah apapun dia punya fasilitas, tapi kalau dia tidak bisa menikmatinya dengan nyaman, ini sesuatu kemalahan. Oleh sebab itu pemazmur di sini bukan menjanjikan kemewahan, tetapi menjanjikan kebahagiaan bisa menikmati keringat kita sendiri, bisa menikmati apa yang kita peroleh. Itu adalah kebahagiaan, itu adalah berkat. Tidak semua orang bisa menikmati hasil kerja keras, tetapi berkat bagi laki-laki, berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, dia diberi kesempatan untuk bisa menikmati hasil kerja seberapapun yang dia dapatkan, seberapapun bagian yang dia terima.
dia bisa dengan syukur dan sukacita menikmati bagian itu. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa dia bisa menikmati dan merasakan berkat itu? Tentu saja jawabannya kembali kepada yang pertama, karena dia bekerja dengan takut akan Tuhan. Sehingga semua yang dia terima itu dia amini sebagai bagian yang diterimanya dari Tuhan. Dan dia melakukannya juga menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ketika dia beroleh berkat itu, dia melakukannya dengan kebenaran dan keadilan. Bukan hasil tipu-tipu, bukan hasil korupsi, bukan hasil kecurangan. Sehingga ketika dia memperoleh hasil itu karena kebenaran, dia bahagia menikmatinya. Kalau berdagang misalnya, dia melakukannya dengan adil. Di Alkitab, para nabi banyak menyinggung neraca sero atau timbangan yang tidak jujur. Kadang-kadang ada timbangan di bawahnya dikasih besi atau apa ya Bapak Ibu? Kalau yang pernah memergoki hati. Orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi, dia akan bisa menikmati hasil jeripayah yang diperolehnya di jalan Tuhan. Sehingga itulah sukacitanya yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Dengan kata lain, di sini istrinya akan mendatangkan kesejahteraan, kesukaan di rumah itu, seperti pohon anggur yang subur. Mengapa diumpamakan dengan pohon anggur, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 9 dan ayat 13, di sana dikatakan pohon anggur itu menghasilkan buah anggur yang dianggap menyukakan hati Allah dan manusia. Jadi di sini sebagai simbol pohon anggur yang subur menghasilkan buah yang ranum, yang lebat, itu adalah seseorang istri yang menyukakan hati Allah dan manusia. Kalau dia di dalam rumah, berarti dia menyukakan seisi rumah itu, baik suami maupun anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Alkitab, misalnya dalam Amsal 31 ayat 30 sampai 31, di sana dikatakan tentang istri yang cakap. Ada nyanyian tentang istri yang cakap. Istri yang cakap, dia bisa menyukakan semua isi rumahnya, suaminya, anak-anaknya, bahkan kalau ada pembantunya atau pelayannya di dalam penuturan Amsal itu, semuanya akan bisa dia atur sebaik mungkin sehingga rumahnya itu menjadi sangat produktif. Rumahnya itu menjadi rumah yang sangat membahagiakan. Itulah salah satu janji Allah bagi laki-laki, bagi bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Istrinya akan seperti pohon anggur yang subur. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara, karena suaminya sudah lebih dulu hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mengapa istrinya begitu cakap? Mengapa istrinya begitu menyukakan banyak orang? Anak-anaknya demikian senang. Oleh karena kepala keluarganya, oleh karena bapak hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini
seperti pohon anggur ya Bapak Ibu. Tentu saja pohon apapun Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menghendaki dia tumbuh subur dan berbuah, apa yang mesti dilakukan? Apakah terima bersih dibiarkan saja kemudian kita minta dia berbuah? Tentu saja tidak begitu. Kalau banyak ditumbuhi rumput di sekelilingnya, semak-semak dia terbelit. Kalau tanahnya sekitarnya tandus, tidak diberi pupuk, tidak dicangkul, tidak diolah, ranting-rantingnya tidak dibersihkan, tentu saja sulit bagi sebuah pohon untuk bisa menghasilkan buah yang lebat, untuk bisa subur. Begitu juga dengan bapak-bapak dan istri. Dikatakan di Alkitab bahwa istrinya akan menjadi pohon yang subur. Tentu saja ketika suaminya menerapkan sikap hidup kepada istri sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan mengasihi, merawat istrinya seperti diri sendiri, seperti merawat pohon yang dirindukan akan menghasilkan buah. Bukan hanya merawat fisiknya tentu saja, tetapi juga merawat batinnya. Tidak banyak dibuat luka hati dan kepahitan. Kalau hari-harinya diwarnai dengan kepahitan, caci maki, bagaimana dia bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah? Tapi kalau hari-harinya dicintai oleh suaminya, tentu saja akan lebih mudah bagi ibu-ibu, bagi istri untuk menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menonton berita televisi, hampir setiap hari, setiap waktu ada berita tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami pukul istri, bahkan ada yang sampai dibunuh, mutilasi dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu keprihatinan di zaman kita. Kalau keluarga, suami dan istri sebagai hubungan yang paling intim di dunia, itu sudah bisa saling meniadakan satu dengan yang lain. Di mana kita bisa mengharapkan hubungan yang harmonis? Yang paling pertama mestinya menjadi contoh hubungan yang paling harmonis adalah suami dan istri. Karena itu adalah hubungan yang paling intim di dunia. Kalau saya dengan Bapak Ibu jarang ketemu, bagaimana kita bisa saling mengenal dengan baik? Tetapi kalau saya dengan istri saya bisa berkesempatan banyak untuk mengenal dia dan mengasihi, merawat dia. Tetapi kita mendengar berita dunia sekarang, justru di dalam hubungan yang paling intim itu ada kekerasan, ada pembiaran, ada pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini karena temanya Hari Bapak, bapak-bapak yang harus pertama-tama berkomitmen, kepala keluarga, untuk bisa menyikapi istri sesuai dengan kehendak Tuhan, mengasihi dan merawat istri seperti diri sendiri, bahkan lebih lagi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Rasul Paulus katakan, seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istrinya. Dengan demikian, maka berkat istri seperti pohon yang subur, pohon anggur yang subur, akan nampak, akan terlaksana di dalam keluarga kita. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga adalah dikatakan di sana bahwa
anak-anak akan menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kata lain, berkat bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan adalah anak-anaknya akan menjadi sangat potensial, menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Mengapa pohon zaitun, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pohon zaitun di dalam Alkitab, misalnya Mazmur 52 dan Hosea pasal 14, dikatakan di sana bahwa kekokohan dan kelebatan buah pohon zaitun itu menggambarkan orang benar yang ideal. Jadi pohon zaitun itu simbol orang benar, orang yang takut akan Tuhan, yang ideal. Di dalam slide kita itu ada foto yang memang tidak full. Ini adalah foto dari pohon zaitun tertua di dunia, konon menurut sebuah film dokumenter, itu berusia 5.500 tahun. Pohon zaitun ini dikatakan orang pohon abadi, bisa sangat panjang umurnya sampai ribuan tahun. Dan itu ada di tepi barat Palestina. Dan dari induk pohon itu ada 22 cabang atau tunas. Dan setiap musim panen menghasilkan 1,5 ton buah zaitun. Bapak, Ibu, dan Saudara, buah zaitun adalah buah yang biasanya dijadikan minyak untuk pembuatan obat, untuk bahan makanan, untuk bahan bakar, juga untuk mengurapi raja yang melambangkan kekuasaan. Dengan kata lain, banyak manfaat, multifungsi buah dari pohon zaitun. Dan pohon zaitun ini kalau sudah tua, misalnya hampir mati, dia cepat menghasilkan tunas baru. Tunasnya banyak sekali. Bahkan yang di foto tadi itu zaitun tertua, tunasnya sampai 22 dan menjadi cabang yang juga menghasilkan buah. Oleh sebab itu pemazmur menggunakan simbol ini, tanda ini untuk berkat bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan, bahwa anak-anaknya akan menjadi tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang potensial untuk meneruskan dampak berkat yang sudah lebih dahulu dialami oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa anak-anaknya bisa potensial? Karena bapaknya sudah lebih dulu menjadi potensial dan menjadi berbuah banyak seperti pohon zaitun, berdaya guna bagi banyak orang. Dan akhirnya dia juga akan mendidik anak-anaknya hidup di jalan Tuhan yang sudah lebih dulu dihidupi oleh bapaknya. Itulah sebabnya anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang potensial di sekelilingnya, meneruskan bapaknya. Itulah janji berkat yang ketiga bagi orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang potensial, membanggakan banyak orang, berguna bagi banyak orang. Karena dia dididik oleh Bapa yang memberi waktu, memberi diri untuk sungguh-sungguh mempersiapkan tunas-tunas muda itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia kita ini semakin kompleks, pekerjaan yang kita punya semakin rumit dan sibuk. Seringkali kita dari pagi sampai sore, malam sudah capek, tidak ada waktu untuk mendidik anak-anak. Itulah yang dialami bapak-bapak seringkali. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita, luangkanlah waktu.
entah berapa menit, entah berapa jam, luangkanlah waktu untuk berbincang-bincang dengan anak-anak. Karena anak-anak kita akan meneruskan pengenalan kita akan Tuhan, menjadi orang-orang yang berdaya guna. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dan memberi waktu untuk anak-anak kita, maka kita bisa menyesalinya ketika kemudian hari dia hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sudah maksimal, memberi diri semaksimal mungkin, kita serahkan kepada Tuhan, nantinya dia akan menjadi bagaimana. Paling penting kita sudah ambil tanggung jawab sebagai bapak-bapak, mendidik anak, mempersiapkan tunas-tunas muda pohon zaitun ini, supaya kemudian hari dia akan berbuah lebat, berdaya guna bagi sebanyak mungkin orang. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, dikatakan di sana bahwa di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Dengan kata lain, di sini berkatnya adalah memberi dampak yang lebih luas, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada seluruh umat percaya, bahkan bangsa, masyarakat yang lebih luas. Bapak, Ibu, dan Saudara, laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan terus-menerus memberi dampak dari generasi ke generasi. Anak-anak dari anak-anaknya akan beroleh dampak dari ketakutannya pada Tuhan, kesediaannya melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Sodom dan Gomora yang dihukum oleh Tuhan, kota yang sangat besar dikatakan di dalam Alkitab. Ada yang menarik dari sebelum Tuhan menghukum mereka, yaitu doa syafaat Abraham. Ada tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan. Tuhan bilang, aku mau beritahu Abraham sebelum aku menjungkir balikan menghukum Sodom dan Gomora karena dosanya. Lalu diberitahu kepada Abraham, lalu Abraham menawar, Tuhan, kalau ada 50 orang benar yang sedia menurut kehendak Tuhan di kota itu, apakah Tuhan akan menghukum, membumi hanguskan kota itu? Tuhan katakan, tidak. Kalau ada 50 orang saja, aku mau periksa, kota ini tidak jadi dihukum. Lalu tuh Abraham memberanikan diri lagi. Tuhan, aku ini debu dan abu, mohon maaf, kurangi. Kalau ada 45, bagaimana tuh? Tuhan bilang, kalau ada 45, aku tidak jadi menghukum Sodom dan Gomora. Lalu Abraham nawar lagi, Tuhan, kalau ada 40 gimana? Kalau ada 40, kata Tuhan, aku tidak jadi hukum. Abraham tawar lagi, kalau ada 30, kalau ada 30, aku tidak jadi hukum. Kalau 20 gimana? Berani sekali Abraham menawar. Kalau ada 20 orang benar, Tuhan jadi hukum atau ampun? Tuhan bilang, aku tidak jadi hukum. Abraham berani lagi tawarkan, turunkan 10 Tuhan. Kalau ada 10 orang benar yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, apakah Sodom dan Gomora akan tetap Tuhan hukum? Tuhan katakan, kalau ada 10, aku tidak jadi hukum. Bapak Ibu, apa yang menarik di sini? 10 orang benar di mata Tuhan bisa menghasilkan belas kasihan yang besar bagi satu kota yang
besar. Sodom dan Gomora itu sebenarnya terdiri dari banyak kota di lembah Sungai Yordan pada waktu itu, termasuk kota besar. Kalau ada 10 orang benar saja, Tuhan mengurungkan niatnya untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora dan memberi kesempatan mereka untuk bertobat dan diampuni. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada 10 orang benar saja di GAK, misal, bisa memberi belas kasihan Tuhan untuk kota Palembang. Bayangkan kalau lebih dari 10 orang yang setia dan berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan. Dampaknya kasih karunia Tuhan akan terus diberikan sehingga orang banyak berkesempatan untuk bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kiranya banyak orang benar yang ada di antara kita yang setia dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, ada satu video pendek yang bisa kita saksikan sebagai aplikasi. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. Good times we shared. How easy it is for us to forget and love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab Bapak memimpin keluarga sangat berat.
Oleh sebab itu, kita perlu sungguh-sungguh berdoa sebagai Bapak-Bapak, memohon kekuatannya dari Tuhan, hikmatnya dari Tuhan, dan juga untuk ibu-ibu dan anak-anak. Dukunglah Bapak-Bapak, mintakanlah hikmat dan kasih sayang dari Tuhan, supaya keluarga kita harmonis dan merasakan keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Di dalam rangka memperingati Hari Bapa, kami semua sebagai bapak-bapak sudah diteguhkan oleh